Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, ini apa? Dengar beberapa orang atau kita mengajak orang-orang yang beragama lah gitu kan, di suatu warung makan gitu. Nah, jadi dari cerita beberapa orang itu ternyata menunjuk bahwa ramai gitu kan. Nah, jadi ya, mungkin kita makan belum tahu cerita beberapa orang kita. Nah, terus kita ngetes bahwa Ustaz gitu, ternyata Ustaz itu penolak. Nah, katanya itu orang makan A itu ternyata ada hal-hal yang sifatnya campur-campur, dia biar jinah gitu pastinya. Jadi orang ramai itu jadi kayak ada jilatnya gitu, jadi ramai konsumennya. Nah, bagaimana statusnya itu orang yang belum tahu dan sudah tahu. Nah, jadi orang yang makan gitu, kalau kita kan udah tahu gitu kan. Saya yakin Ustaz itu kan Ustaz yang itu yang menolak makan tempat itu kan mungkin udah tahu secara batinnya. Kalau gitu, ini kekomentar saya sih tidak tahu lah gitu kan. Nah, itu bagaimana statusnya orang yang makan mungkin sebelum dan sesudah informasi seperti itu. Nah, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan apa tadi itu, Bang? Rumah makan. Oh, ada jinnya. Sama ini kan bahwa kita kan yang bersekutu dengan jin mungkin di tempat mana. Nah, yang sifat sesajen pun sudah tidak dibolehkan dari Islam kan sama gitu. Ustaz, terima kasih. Baik. Begini, makan di rumah makan yang ada jinnya. Tapi sebenarnya ada yang lebih ekstrim lagi itu bahasanya. Makan di rumah makan yang tukang masaknya ada setan. Lebih lagi itu. Tapi maksudnya tadi ini orang itu bersekutu lah dengan jin. Sebenarnya setiap manusia ini ada setannya, Pak. Iya, itu hadis itu. Saya ada setannya, Bapak ada setannya, ada semua. Setiap kita manusia yang lahir, Allah titipkan setan, Allah titipkan malaikat. Tinggal kita kuat mana, memihak ke mana. Kalau kita berada dalam kebaikan, berarti sedang memihak kepada malaikat. Tapi kalau dalam keadaan salah, berarti sedang memihak kepada setan. Sampai diriku, kata Rasulullah, ada setannya. Cuma setan yang nak menggoda Nabi, Nabi Islamkan. Nah, itu aja bedanya. Kok kita tak bisa. Tak bisa mengislam. Jadi begini, kalau masalah makannya itu tak ada kaitan apa dia bersekongkol atau bersekutu dengan jin atau tidak. Karena halal makan atau tidaknya itu yang dilihat makanannya. Yang penting, yang misalnya daging ya, yang membeli orang Islam, ada di lingkungan orang Islam, masakannya suci, kita meyakini tidak ada masalah. Mau dia bersekutu dengan botol hijau atau apa gitu misalnya, itu tak ada masalah. Nah, meskipun bahkan seandainya misalnya kita tahu dia itu berguru, orang itu berguru, tetap makanannya bisa dimakan, tetap makanannya bisa dimakan lah. Kecuali, nah ini kecuali Bapak mengetahui bahwa apa yang disuguhkan, misalnya daging ayam, misalnya ayam yang disembelih oleh pemilik warung tadi dan disuguhkan sebagai menu makanan, itu disembelihnya untuk jinnya. Kalau begitu, dan Bapak mengetahui bahwa ayam yang disembelih untuk sesembahannya untuk jinnya, maka tak boleh dimakan. Tak boleh itu. Tapi kalau tak tahu, ya nama tak tahu, Bang. Tidak ada masalah. Dan kita jangan cari tahu. Tak boleh. Singgah di rumah makan.
Tanya dulu dengan yang punya. Ini bersekutu dengan jin ke tak ada nih? Ada tumbal ke tak ada nih? Ya, tak usah nanya. Singgah aja, makan aja. Gitu. Jadi seandainya sekalipun diketahui ada sekongkol dengan jin, sekutu dengan jin sekalipun, itu tidak menjadi haramnya makanan itu. Kecuali kita mengetahui bahwa hewan yang disembelih itu memang dipersembahkan untuk si jin itu tadi. Kalau cerita halal. Tapi kalau cerita berkah, barokah, nah itu beda lagi, Pak. Kalau Bapak tahu orang ini memang bersekutu dengan jin, ya Bapak tak usah singgah di situ. Karena makanannya mungkin halal, tapi barokahnya tak ada. Kenapa? Karena orang tadi mencari sesuatu, rezeki, tapi bersekutu dengan sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Dan ini minta tolong ke jin itu, bagaimana hukumnya minta tolong dengan jin? Ada orang punya kemampuan bisa berkomunikasi dengan jin, kemampuan supranatural, lalu minta tolong dengan jin. Kalau minta tolong itu kata para ulama bisa boleh, bisa tak boleh. Satu, usahakan jin itu kalau nak diminta tolong jinnya jin muslim. Dua, jin yang diminta tolong itu tidak meminta persyaratan yang dilarang di dalam agama. Tiga, jin yang diminta tolong tidak akan mengatur-ngatur dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar partner kawan gitu, tidak ada masalah. Yang tak boleh ini menghamba. Jin itu kan sama dengan kita. Agamanya jin itu ada yang Islam, ada yang tak Islam. Sama. Tidak semua jin itu kafir. Ada yang Muslim jin itu. Quran ada kan surah jin yang bercerita tentang jin yang masuk Islam itu. Jadi tidak semua jin itu kafir, tidak semua jin itu Muslim. Sama seperti kita, ada manusia yang kafir, ada manusia yang muslim. Cuma meskipun kata para ulama jin itu muslim sekalipun, masih ditambah syarat untuk bisa minta bantu kepadanya. Satu, tidak meminta syarat yang dilarang Allah, yang dilarang agama. Dua, dia muslim. Tiga, dia tidak akan ngatur-ngatur kita. Dia artinya kita tak jadi pelayan kita. Di zaman dahulu Pak, banyak ulama yang dilayani jin itu banyak. Jadi jinnya menjadi pelayan. Bukan ulamanya yang melayani, tapi jin yang melayani. Syekhuna Khalil biasa diantar padi. Jam-jam malam, jam 12 malam ada orang pakai dokar kuda Pak, yang di belakangnya ada muatan. Berisi padi. Sampai di depan pondok, bangunkan santri, bangun, tolong turunkan padi kiai. Tengah malam, turunkan ke padi. Setelah diturunkan selesai, pergi si dokar tadi ini dengan orangnya. Tanpa sempat bertanya dari siapa dan namanya siapa. Pagi subuh, disampaikan kepada Syekhuna Khalil, Kiai tadi malam ada orang mengantarkan padi sekian karung. Kata Kiai, siapa? Nah, santri itu gemetar Pak, karena belum sempat nanya namanya. Kata Syekhuna Khalil, udah tak usah takut, itu pemberian saudaramu orang Islam, cuma dari bangsa lain. Makin kaget, bangsa lain apa maksudnya? Itu dari jin muslim. Jadi gak biasa itu, apa namanya, diantar dulu itu. Tak tahu padinya itu dapat dari mana. Yang jelas dia ngantar padi gitu. Bisa saja mungkin di alamnya dia itu bisa nanam padi kan. Bisa jadi. Itu ada yang seperti itu. Jadi apa namanya, bersekutu itu, kalau bersekutu menyembah kepadanya tidak boleh. Tapi kalau bersekutu itu artinya berteman, bersahabat, bisa saja boleh. Syaratnya seperti itu tadi. Nah, kemudian karena gini Pak,
Jangan sekali-kali nyoba bapak nak bersekutu, jangan. Betul Pak? Karena nak melepaskannya susah. Jangan nak penasaran bapak, saya nak coba. Betul, susah. Ketika bapak meninggal, dia tak akan melepaskan bapak. Kok jin kafir itu yang paling susah, yang paling ditakuti, tetap akan mempengaruhi kita di ujung-ujung hayat kita. Wah, itu yang takut itu. Dah, ikut aku ya, kata dia. Kok jin muslim mungkin masih ngajak kita kepada tauhid, kok jin kafir? Udah kita meninggal, dia tidak melepaskannya. Dicari anak keturunannya yang wataknya sama seperti kawan dia. Dia cari. Bila dia tidak memberikan sesembahan, misalnya dulu datuk-datuknya pernah beri sembahan begini, lalu si anak cucu tidak meneruskannya. Dia tuh pandai ngamuk-ngamuk. Tinggal pilih, kuat anak cucunya apa lebih kuat dia. Kalau lebih kuat dia, bahaya Pak. Maka biasa ada istilah gangguan yang luar biasa. Tapi umat Rasulullah sudah diajarkan penangkalnya. Ada itu Pak penangkalnya. Kalau Bapak berada di rumah itu takut, kadang misalnya istri ketemu ini ketemu itu, macam-macam lah rasanya. Itu ada penangkalnya, ada bacaannya. Kalau Bapak perlu nanya dengan saya. Tapi tak saya baca di majelis ini. Yang kau perlu misalnya ada yang gitu-gitu itu, insya Allah mudah-mudahan mustajab. Dan beberapa kali itu diamalkan, alhamdulillah. Karena begini, amalan ini itu bukan berperang dengan jin, bukan, tapi mengusir dengan halus. Kalau kita baca amalan ini, jin yang suka ganggu itu tak betah di rumah kita. Namun orang tak betah pindah. Jadi kalau tak betah kan bukan kita ngusir, dia yang keluar sendiri. Kalau Bapak bacakan ayat kursi, itu musuh Bapak, berperang dengan Bapak. Bapak itu dijadikan musuhnya. Kalau dengan Bapak dia tak menang, dia nunggu anak keturunannya. Tak dapat bapaknya, diincar anak keturunannya. Kita 60-70 meninggal. Jin itu 60-70 masih anak-anak. Mati tak mati umur 2000-3000. Jadi anak keturunan kita habis Pak, diincarnya oleh dia itu. Maka ada amalan para ulama yang diajarkan kepada kita supaya kita itu selamatlah dari gangguan-gangguannya dan tipu dayanya seperti itu. Jadi kalau ada ustadz yang tadi yang dalam pertanyaan itu tidak mau, itu karena menganggap tidak barokah, bukan karena tidak halal. Jadi kalau halalnya halal, sama dengan sesajen. Bagaimana hukum makan sesajen? Misalnya ada orang naruh ayam di pokok bulu, diintip oleh bapak, lari yang nyimpan, yang naruh bapak ngembarnya di belakang. Datang lagi yang nyimpan, alhamdulillah diterima kami, diterima, dimakan. Tak ada jin makan daging Pak. Jin itu makannya bisyumi, dengan penciuman. Jadi aromanya yang dimakan, bukan dagingnya. Kalau ada orang naruh ayam panggang lalu ayam panggangnya habis, itu bukan jin yang makan, dipastikan itu. Kalau tak percaya, taruh CCTV sekarang tengok. bukan jin itu makan dengan hidungnya, tidak makan dengan hal seperti kita makan. Itu jin. Sesajen itu tak bolehnya kan dua. Satu, dia menyembelih bukan karena Allah, maka sembelihannya bangkai, jadi bangkai. Dua, mubazir. Mubazir itu artinya menyia-nyiakan harta.
Dua itu alasannya. Nah, kalau kita tak tahu Ustaz, tahu-tahu ketemu misalnya, begitu. Bagaimana itu? Ya tergantung prasangka Bapak. Kalau Bapak meyakini orang yang sembelih itu menyembelih bukan karena Allah, maka haram itu dimakan. Tapi kalau tetap baca Bismillah yang menyembelih, Bismillahirrahmanirrahim, tetap menyembelih karena Allah, cuma nak diberikan ke jin bahasanya, itu tak sampai jadi bangkai. Nak dimakan, ya boleh, tapi pinta dulu kepada orangnya. Kalau Bapak makan tanpa dipinta, namanya ngambil punya orang. Nah, itu sesembahan yang diperuntukkan kepada selain Allah. Kalau yang bentuknya bukan sesembelihan, apa buah-buah, kalau musim-musim apa limau yang besar itu Pak, limau gajah diberikan kepada Bapak, ya tidak masalah dimakan. Nah itu buah-buahan, bukan apa namanya, bukan sesembelihan, tidak apa-apa. Perlu Bapak jual lagi. Kalau kebanyakan yang diberi tak sempat nak makan, jual. Tapi yang jadi pertanyaan, orang yang melakukan sesembahan membeli buah itu kepada Bapak. Macam mana itu Pak Ustaz? Ya tak usah nanya Bapak. Beli limau gajah, jeruk gajahnya berapa? Tak usah nanya. Untuk apa? Tak usah. Nanti kalau Bapak nanya, tahu bahaya hukumnya. Nanti Bapak bisa dianggap sebagai membantu orang yang mau melakukan persembahan. Ya tak usah nanya. Itu bahasanya. Itu hukum itu seperti itu. Kalau sudah tahu bahaya. Tapi kalau kita berprasangka, Ustaz, prasangka itu kan belum tentu. Udah biasa misalnya, belum tentu. Jadi pokoknya tak tahu, tidak ulima, tidak diketahui, bahasanya seperti itu. Tapi ada yang mengatakan macam Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kalau niatnya kita untuk mengambil uangnya, tak apa-apa. Sama seperti ada orang dapat proyek bangun gereja. Macam mana ini? Ada gereja dapat pembangunan ini, sedangkan Bapak kepala proyeknya. Kalau perlu konsultannya yang ngukur apa? Macam mana orang Islam jadi konsultan di gereja? Kalau Imam Syafi'i haram juga. Kalau Imam Abu Hanifah bisa tak haram. Tapi niatnya mesti benar. Niatnya untuk diambil duitnya, bukan menerima kekafiran, kemusyrikan, tidak. Sama seperti juru parkir, istighdam, melayani orang kafir, orang non-muslim, melayani khidmah, menganggap sebagai pelayan, itu tidak boleh orang Islam. Menurut Imam Malik, misalnya ada dalam contoh kitab itu, ada orang non-muslim masuk WC, Bapak pegang sendalnya, Bapak jagakan sendalnya, taruh dirapikan lagi itu sendalnya, dengan niat melayani, itu tak boleh kata Imam Syafi'i. Tapi kalau Bapak menyimpan sendalnya tadi, niatnya biar dia ngasih duit dengan kita, duitnya yang dimaksud, maka itu tak apa-apa menurut Imam Abu Hanifah. Itu untungnya ada pendapat mazhab. Coba tak ada pendapat Imam Abu Hanifah. Bagaimana dengan orang-orang Indonesia yang kerja di luar negeri, yang kerja di Taiwan, yang kerja di Thailand, kerja di Cina, menjadi pembantu rumah tangga, melayani orang-orang non-muslim? Pada Imam Syafi'i tak boleh, tapi Imam Abu Hanifah boleh. Untung ada ulama yang mengatakan boleh, sehingga penghasilan mereka halal. Nah, itu yang yang mesti kita pahami dalam mazhab. Jadi kembali ke tadi pertanyaan itu, kalau urusan makannya tidak ada masalah. Tapi kalau barokah, ya ada barokah itu. Cuma terkadang ada sebagian orang yang punya keahlian seperti itu, Pak. Kadang zolim juga. Zolimnya gimana? Karena tahu di tempat itu misalnya ada jinnya,
lalu kemudian dibaca-bacakan, sehingga dengan bacaan tadi akhirnya jinnya pun menampakkan diri, lari semua orang yang makan. Itu namanya menghilangkan kemungkaran, tapi caranya tak bagus. Akhirnya tebar fitnah di masyarakat. Oh, itu ada jin yang dulunya laris jadi tak laris. Padahal sebenarnya itu rezekinya masing-masing. Cuma kan kadang kita suuzon, Pak. Kalau ada buka ini laris, itu berdukun kemana tuh? Jinnya jin apa tuh? Ada. Dan ingat, dalam mazhab Imam Syafi'i, Pak, tak ada orang bisa melihat jin dalam bentuk asli. Kalau ada orang ngaku, saya tadi ketemu jin, betul? Iya, bentuk asli. Iya. Maka kalau ada orang ngaku begitu, kata Imam Syafi'i, kalau jadi saksi tak sah saksinya. Orang tak ada mampu melihat jin dalam bentuk asli kecuali para nabi, para rasul. Kalau kita melihat jin itu dalam bentuk wujud yang tak asli, bukan bentuk aslinya, bisa. Kalau dalam bentuk aslinya tidak bisa. Jin itu kan macam-macam, ada yang siluman, ada yang berbentuk udara. Jin itu bentuk aslinya kita tak bisa, Pak. Jin itu dua yang tak bisa berubah. Maka orang kadang bisa melihat jin, bukan bentuk aslinya, tandanya itu nampak. Satu, di bawah hidung ini tak ada lekukannya. Kalau kita kan ada nih, coba ya raba-raba, ada lekukannya di bawah hidung kita nih, di atas bibir nih, Pak, di kumis kita nih, itu ada lekukannya. Kalau dia lurus jak rata, nah itu. Tapi bukan orang sumbing, Pak, ya. Memang maksudnya begitu ada nih. Satu, itu tanda, itu jin itu. Tak bisa berubah dia. Tanda kedua yang tak bisa berubah dari jin itu kakinya. Kakinya jin itu bentuknya macam keledai, macam kuda. Tidak macam kita itu. Nah itu, maka dia tidak akan menampakkan kakinya. Kalau berwujudnya bisa berubah-ubah dia. Cuma dua itu tak bisa. Dua itu tak bisa. Nabi mengkodratnya. Maka kalau ada orang menurut Bapak aneh orang tuh, yang Bapak lihat pertama kali kakinya. Oh, dah, kalau kakinya itu manusia gitu Bapak ini. Biar mukanya menakutkan, tapi kalau kakinya macam kita ya manusia. Itu disebut dalam tafsir Jalalain. Ratu Balqis, istrinya Nabi Sulaiman, itu diisukan dari bangsa jin, Pak. Makanya Nabi Sulaiman buat istana kaca. Jadi lantai ini dari kaca, bawahnya kolam, dikasih ikan-ikan, terus lapisannya kaca. Ketika datang Ratu Balqis, dipersilahkanlah untuk masuk istana yang sudah disiapkan Nabi Sulaiman yang seperti kolam itu. Tak nampak ada kacanya, saking bening kacanya. Akhirnya ketika buka pintu, Ratu Balqis menyingsingkan kainnya atau bajunya. Kenapa? Takut basah. Dikiranya kolam. Padahal kolamnya di atasnya sudah ada kaca. Ketika diangkat bajunya, disingsingkan bajunya, ternyata Nabi Sulaiman melihat kakinya seperti kaki manusia. Maka bukan jin. Berarti fitnah orang yang bilang Ratu Balqis itu jin. Bukan. Nah itu ada tandanya di kakinya itu. Nah kalau kita ini kan manusia semua. Nah kok kakinya begitu, itu tengok ya kakinya. Zaman dulu itu seperti itu, Pak. Ditandai itu. Ada pesantren bata-bata di Bata-Bata Pamekasan. Jam 10, jam 9 tuh kiai sudah istirahat, tidak menerima tamu. Ada tamu jam 10, maksu pengen ketemu kiai. Ya, maksa-maksa dibukalah ruangan tamu, masuk orang tadi. Biasa, setiap ada tamu pasti ada santri yang melayaninya. Masuklah santri bawa kopi. Kiai udah ada di dalam, ngobrol dengan orang tadi. Setelah santri duduk mau menyilirkan kopi, kata kiai, apa yang kamu bawa? Kopi, kiai. Untuk siapa? Untuk tamu, kiai.
tamunya tak minum kopi, kata dia. Teh kiai, tak minum teh. Air putih, tak minum air putih. Jadi minum apa kiai? Coba lihat kakinya, kata dia. Nengok santri kakinya tamu tadi itu langsung lari, Pak. Jin itu bukan manusia bertamu dengan kiai. Kiai yang udah kenal ya biasa, tapi bukan dalam bentuk aslinya, dalam bentuk wujud kasar, tapi dua benda itu tak bisa berubah. Jadi kalau ada orang bertamu ke rumah bapak jam 12 malam, Assalamualaikum, nah itu loh. Kakinya ada kakinya enggak nih? Aduh, kakinya manusia tuh bukan lah gitu Mas. Jadi apa namanya, makhluk jin itu seperti itu. Dan apa namanya, di alam-alam jin itu juga sama Pak, alamnya sama seperti kita. Ada masjid, ada pengajian, ada yang mengajar, ada yang jadi ustaz, sama dalam dunia jin itu. Bahkan dalam kitab Alamul Jin itu pernah Rasulullah dibawa jin ke dalam alamnya untuk menyebarkan dakwah Islam di alam jin. Itu pernah. Jadi jin itu ya mencari tempat-tempat seperti ini, di mana ada pengajian, dia datang. Kalau di Mekah zaman dulu, jin itu asli Pak, menampakkan diri. Ada muridnya Sayyid Abdullah Al-Haji itu sering ketemu orang-orang tua Pak, bawa kitab banyak digendong. Tapi ketika dibuntuti dari belakang, masuk ke gang-gang warga, ke komplek-komplek gitu. Setelah masuk gang hilang. Karena penasaran nanya kepada gurunya, "Guru, apakah engkau mengetahui ada orang-orang tua yang biasa bawa kitab banyak?" "Tahu," kata Sayyid Abdullah Al-Haji. "Itu siapa? Dari mana, Guru? Saya perhatikan, datangnya saya tak tahu dari mana, pulangnya saya buntuti pun saya tak tahu." Kata Sayyid Abdullah Al-Haji, "Jangan kau takut, itu jin." Jadi biasa jin belajar itu biasa. Maka apa namanya, mudah-mudahan kita Allah berikan ketetapan iman dan Islam, kemantapan. Jadi kita betul-betul meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersekutu dengan makhluk-makhluk lain, bersekutu dalam artian melakukan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa dihaturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan maksuma wa la tada'tina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa matrudan aw mahruma. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad